Apalagi belakangan Ibu Megawati sebagai kapten dari PDI Perjuangan itu juga ikut terlibat dalam percaturan ini. Dan tumben-tumbenan tiba-tiba Ibu Mega ini ikut bertahan gitu. Ikut membantu lini pertahanan Mbak Puan gitu, yang bilang bahwa saya dengan presiden nggak ada masalah tuh. Kan lawannya kan tambah bingung gitu. Selamat malam semuanya. Proses rekonsiliasi di Partai Golkar nampaknya ini akan berlangsung sangat-sangat sengit dan keras. Apalagi waktu tunggunya untuk Munas di bulan Desember ini masih cukup lama gitu ya. Masih ada waktu untuk berantem agak lama. Ya karena sekarang masih Agustus gitu ya. September, Oktober, November, Desember. Lama ini. Di politik sehari aja ini lama. Apalagi ini masih sekitar 4 bulan lagi gitu ya. Dan masalahnya memang Partai Golkar ini sebelumnya pernah terjadi dualisme atau perbedaan dua kubu dan sebagainya, pernah gitu ya. Ini bukan yang pertama, tapi bedanya kali ini ramenya tuh nggak ada di media gitu. Ini ramenya di internal mereka. Nah ini kalau sudah rame di internal, nggak muncul ke permukaan, biasanya masalahnya ini jauh-jauh lebih besar. Kalau beritanya ada di media, kemudian ada dua kubu yang kemudian berantem-beranteman atau bentrok dan sebagainya, itu nggak terlalu besar itu. Itu receh gitu. Tapi kalau ada di dalam, masalahnya ada di internal dan hanya dibahas oleh pihak internal mereka, ini pasti adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa bermasalah. Sehingga kalau masalah yang ada di dalam ini keluar, ini bisa menyasar banyak orang. Dan itu berbahaya sekali bagi semua pihak di Golkar ataupun orang-orang yang di luar Golkar hari ini. Karena narasi yang dibangun oleh elit-elit Partai Golkar seperti Pak JK, Luhut Binsar Panjaitan, kemudian Bakri, dan Yusuf Hamka, itu jelas satu narasi adalah adanya orang luar yang coba ingin merebut atau mengintimidasi, mengambil alih Partai Golkar. Sehingga ini perangnya sudah perang tertutup gitu ya, di lingkungan yang sangat sempit, tapi membahas isu-isu yang sangat-sangat sensitif gitu. Ya semoga nggak keluar gitu. Kalau sampai keluar ini bahaya sekali karena itu akan membuat krisis politik di Indonesia itu jauh-jauh lebih buruk dibandingkan yang sekarang. Ini Erlangga mundur aja dari ketua Partai Golkar, ini udah krisis politik gitu. Sehingga kalau sampai kemudian masalah-masalah yang ada di dalam itu kemudian muncul ke media, saya nggak ngerti ini apa yang akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Tapi pada intinya sampai bulan Desember nanti ini banyak pihak akan adu jurus gitu ya. Adu jurus di dalam dulu, dan kemudian kalau sampai ada yang kalah dan nggak terima ada di dalam, mereka kalah di dalam, ini bisa keluar dan bisa menimbulkan masalah sehingga itu akan mengganggu proses transisi pemerintahan dari Pak Jokowi kepada Prabowo Subianto. Yang sebelumnya kita anggap ini adalah proses transisi paling mulus gitu ya, nggak akan ada masalah, tapi setelah Erlangga mundur, ini berubah semuanya gitu. Dan kabar buruknya, ini nggak cuma soal Golkar gitu, tapi ada partai-partai lain yang juga sekarang sedang bermasalah atau diintimidasi atau diganggu oleh pihak-pihak luar, seperti misalkan PKB dan PDI Perjuangan. PKB itu diganggu oleh oknum-oknum PBNU gitu ya. Ya meskipun oknum, tapi ya dia bagaimanapun adalah pengurus inti di PBNU. Ya katanya kan si oknum PBNU ini mau ngambil alih PKB karena PKB sudah melenceng dari hitohnya dan sebagainya gitu. Lalu PDI Perjuangan juga diserang melalui Sekjen PDI Perjuangan yaitu Hasto Kristianto yang dipanggil oleh Polri, dipanggil oleh KPK, dipanggil oleh KPK lagi gitu ya. Pokoknya diserang terus. Dan dalam beberapa minggu terakhir ini pemberitaan di media mainstream itu kan ada beberapa daerah yang katanya ratusan kader PDI Perjuangan mundur gitu ya. Ya itu sebenarnya sama seperti demo gitu. Oh mundur. Mundur bersama-sama gitu ya. Itu diorganisir, dikerahkan, dan pada intinya itu ingin menyerang atau membuat PDI Perjuangan jadi nggak solid. Tapi dari sekian ratus orang yang diberitakan sebagai kader PDI Perjuangan itu mundur gitu ya, justru dampaknya pada mundurnya Ketua Umum Partai Golkar. Yang banyak mundur kader PDI Perjuangan, loh kok Ketum Golkar yang mundur? Tapi ya memang PDI Perjuangan dengan PKB ini
berbeda situasinya dibandingkan Partai Golkar. Seperti PKB misalkan, dia cukup kuat karena ada Caimin di sana. Memang Caimin ini adalah satu tokoh politik yang sangat-sangat lihai sekali. Meskipun banyak orang nggak suka, tapi bagaimanapun dia berhasil memimpin PKB selama beberapa tahun terakhir. Dan tidak ada orang di PKB, menurut saya, yang sebanding dengan Caimin. Sehingga kalau misalkan ada pihak-pihak yang ingin mengintervensi atau mengintimidasi PKB atau kemudian mengambil alih PKB, itu belum ada sosok tokoh yang secara ketokohan bisa dianggap dipercaya menjadi ketua umum partai PKB. Nah, kalau bukan Caimin yang jadi ketum gitu ya, lalu siapa? Ini yang menjadi pertanyaan, sehingga proses intimidasi atau pengambil alihan PKB itu tidak terlalu lancar seperti yang terjadi di Partai Golkar. Dan apalagi meskipun Caimin ini ada kasus dan sebagainya, tapi kalau bukan Caimin yang menjadi ketua PKB, itu ya PKB terancam turun dan kemudian akan menguntungkan P3. Nah, P3 kalau diuntungkan otomatis dia akan masuk Senayan lagi, dan itu tidak sesuai dengan keinginan penguasa setahu saya gitu ya. Sementara dari sisi PDI Perjuangan, ini nampaknya mustahil untuk menyerang Ibu Megawati. Selain karena ketokohannya, karena sejarahnya, karena apa yang sudah beliau lakukan untuk Indonesia, itu sulit sekali untuk menyerang Ibu Mega. Makanya yang menjadi titik sasaran utama adalah Sekjen Hasto Kristianto. Diserang dengan isu KPK, Harun Masiku, kereta api, kemudian apalagi gitu ya, stafnya dilarang ke luar negeri, dan kemudian belakangan muncul isu akan ada pergantian Sekjen, katanya akan diganti sama Andi Wijayanto atau Eriko atau Basarah katanya gitu ya. Muncul isu-isu ini untuk mengganti Sekjen PD Perjuangan atau Hasto Kristianto. Tapi sampai sekarang setidaknya Pak Hasto masih bertahan, masih tampil terus gitu ya. Dan dengan adanya momentum atau krisis politik di Partai Golkar itu sedikit membuat Pak Hasto itu bernafas lega gitu ya. Cukup nafas lah gitu, karena ketika semua terpusat kepada pengambil alihan Partai Golkar, udah nggak sempet tuh ngurusin Pak Hasto sama PKB gitu. Ya karena ya dengan Golkar tumbang seperti sekarang, ya meskipun Airlangga bagaimanapun tidak menyebutkan apa yang menjadi permasalahan, tapi kira-kira kita semua udah tahu gitu. Dengan begini, maka pihak-pihak lain seperti PKB dan PD Perjuangan itu cenderung lebih aman gitu. Dan selain itu, apa yang ada di PD Perjuangan menurut saya ini cukup cantik dan baru saya pahami belakangan ini, karena di PD Perjuangan kalau kita lihat sebelumnya ini nggak pernah terjadi gitu ya. Tapi di masa Pilpres atau pasca Pilpres 2024 ini mulai kelihatan bahwa di PD Perjuangan itu ada dua sosok yang bermain dengan area yang berbeda gitu. Misalkan Pak Hasto Kristianto ini kalau di sepak bola ini ibaratnya striker gitu. Striker tuh nggak ngurusi pertahanan, pokoknya cetak gol. serang, serbu gitu kan. Pokoknya cetak gol dia. Itulah yang dilakukan oleh Pak Hasto Kristianto selama beberapa minggu terakhir ini. Pokoknya beritanya ada terus gitu. Serangan terus kepada istana gitu. Sementara di sisi lain ada Mbak Puan Maharani yang berfokus kepada pertahanan dan merangkul. Ini sama kuatnya gitu ya. Strikernya ya Pak Hasto produktif gitu ya. Tim bertahannya Mbak Puan ya juga sangat kokoh gitu. Sulit untuk ditembus gitu. Sehingga kalau diibaratkan sebuah tim, ini adalah tim yang sangat luar biasa yang kemudian membuat PDI Perjuangan jauh lebih aman dibandingkan PKB ataupun Golkar sekarang gitu ya. Karena ketika orang-orang itu ingin menekan PDI Perjuangan gitu ya, mereka kebingungan gitu. Karena ada dua orang gitu. Hasto yang kemudian nyerang terus, Mbak Puan bertahan. Sehingga kalau kita ngelihat dari pernyataan Mbak Puan belakangan ini gitu ya, yang bilang bahwa ya Kaisang kalau mau maju sebagai cawagup ya bisa saja dari PDI Perjuangan. Anies nggak masalah kalau oke-oke aja, menarik kata Mbak Puan kalau memang pengen maju di Pilgub DKI Jakarta gitu. Sehingga pihak lawan ini jadi kayak kebingungan gitu. Mau nyerang gitu ya, menyerang PDI Perjuangan. Mbak Puan kayaknya nggak ada masalah kok dengan pihak penguasa. Mau merangkul Mbak Puan, ada striker handal Hasto Kristianto, sehingga ya lawannya jadi setengah-setengah gitu. Antara menyerang atau berkoalisi ini jadi sulit sekali untuk mereka putuskan. Apalagi belakangan Ibu Megawati sebagai kapten dari PDI Perjuangan itu juga ikut terlibat dalam percaturan ini. Dan tumben-tumbenan tiba-tiba Ibu Mega ini ikut bertahan gitu. Ikut membantu lini pertahanan Mbak Puan gitu, yang bilang bahwa saya dengan presiden nggak ada masalah tuh. Kan lawannya kan tambah bingung gitu.
Yang sebelum-sebelumnya Ibu Mega ini sangat keras sekali gitu ya, tiba-tiba nggak ada masalah tuh. Jadi pihak lawan itu kebingungan. Nah, di Golkar itu enggak gitu. Di Golkar itu semuanya bertahan, termasuk Airlangga gitu. Dia apa yang coba dilakukan oleh Airlangga selama beberapa tahun terakhir ini gitu ya, itu kan semuanya mengakomodir atau menerima usulan-usulan dari pihak penguasa. Seperti misalkan, mau 3 periode, oke, Golkar setuju, ikut. Gibran mau cawapres, oke, silahkan. Semua bertahan semua gitu. Sehingga mereka kebobolan pun nggak masalah gitu. Sehingga makanya kemudian membuat dia posisinya hari ini jadi rentan dan mudah untuk ditekan. Dan itulah yang membuat Airlangga Hartarto nampaknya sudah harus mundur dari posisi ketua umum partai, karena ya dia udah nggak berdaya itu. Ibarat pertahanan udah gol berkali-kali, udah mustahil diimbangkan. Jadi di babak pertama misalkan kebobolan 10 gol, ini udah males dia mau main babak kedua, udahlah mundur aja. Jadi apa yang ada di Partai Golkar dengan kemudian memenuhi semua keinginan dari pihak penguasa itu ternyata berdampak buruk kepada Airlangga Hartarto sendiri. Jadi tunduk, menurut gitu ya, menjadi orang yang penurut dan memberikan semuanya itu tidak selalu berujung baik. Kadang-kadang ternyata beberapa kali kita harus memberikan perlawanan agar orang-orang menjadi segan, dan itulah yang ada di PDI Perjuangan. Dua kubu ada gitu ya, kubu menyerang dan kubu bertahan ada. Sehingga untuk menyerang PDI Perjuangan itu menjadi sangat-sangat sulit sekali gitu. Sehingga ya kalaupun misalkan Pak Hasto Kristianto misalkan terjadi pergantian gitu ya, diganti misalkan sekjennya diganti oleh Basara atau Eriko atau siapapun lah ya namanya, atau Andi Wijayanto yang kemudian dibicarakan belakangan ini, kalaupun Pak Hasto itu diganti, masih ada Mbak Puan di belakang gitu. Dan di PDI Perjuangan, kalau bukan Ibu Megawati, udah pasti Mbak Puan yang jadi ketum. Dan itu juga yang sudah disampaikan oleh Ibu Megawati. Sehingga lebih sulit untuk mengambil alih PDI Perjuangan dibandingkan partai lain. Karena kalau Ibu Mega mundur, Pak Hasto mundur misalkan, ya pasti Mbak Puan. Nggak mungkin orang lain gitu. Nah, di Golkar nggak bisa seperti itu. Semua orang terbuka, bahkan katanya pihak-pihak luar pun itu ya bisa atau berpeluang untuk maju sebagai calon ketua umum partai Golkar. Sehingga ya semoga krisis politik ini segera selesai dan bisa kembali para elit-elit kita itu memikirkan masyarakat atau rakyat Indonesia. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.